Awalnya kami kira kami gak bakal solid, gak bakal sefrekuensi, gak bakal kompak. Ternyata kami salah. Kami solid nongkrong, solid jalan, solid bokeh. Ya, lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihat ya lemah terluka, namun semangat. Apa lagi lagunya? Itu mah harganya segini nih. The hell man. Dan kami dipertemukan hanya di univ kebanggaan kami, yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Dalam hidup ini, hari ini semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah. Namanya kakak. Ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapan. Ada Tio, ada cinta kekasihmu, agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Namun di tugas ini, kelompok Selamat Pekerja ditantang untuk merancang sebuah negara. Negara yang masih baru ini tadi lagi nyusun sistemnya. Efisiensi terwujud setelah terjadinya akuntabilitas gitu. Parlementer biar keputusan yang Masyarakat juga nggak curiga kayak ada penyalahgunaan sesuatu di negara. Ini negara tuh Kulihat kamu hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? Kutip dari Di rakyat. antara kau dan aku, di antara kau dan aku, di antara kau dan aku. menurut aku sih Di antara kau dan aku, di antara kau dan aku. Cuma kamu tiada yang lain. namanya fondasi Ku biar bilang aku gak main-main. Apa yang kau nih soal ilmu negara kemarin yang penyalahgunaan negara itu apa sih jawabannya? Itu ada dua kemarin tuh yang kita bahas tuh. Jadi ada akuntabilitas sama efisiensi. Kok akuntabilitas duluan sih, Mi? Kenapa nggak efisiensi duluan? Tadi kenapa akuntabilitas dulu? Karena biar nge-push negara itu dulu, biar lebih disiplin sama bertanggung jawab ke negaranya sendiri. Barulah dari situ akuntabilitas muncul efisiensi, kayak gitu. Oh, terus efisiensi apaan? Oh, berarti efisiensi terwujud setelah terjadinya akuntabilitas gitu kah? Nah iya kayak gitu Bi. Tapi kalau menurut aku ada lagi sih, transparansi. Apa itu transparansi? Nah, transparansi itu kan kalau transparansi nih semuanya terbuka, nggak ada yang tertutup. Jadi masyarakat juga nggak curiga kayak ada penyalahgunaan sesuatu di negara. Jadi negara tuh harus transparansi gitu, biar semua orang tahu, masyarakat tahu gitu nih. Nah jadi jawabannya tuh yang nomor 5 ada 3. Bisa disimpulkan tuh ada 3 buat negara tuh tidak ada penyalahgunaan. Ya, Yang pertama akuntabilitas, ya, Efisiensi. sama baru transparansi. eh,
Capek banget. Kita ke Pondobo yuk. Ayo, Yuk. Ingat gak yang tugas tadi yang apa ilmu negara yang negara X tuh kan ada tuh kita ganti UAS. Ingat gak? Oh, ingat deh. Coba deh Siti bacakan kasusnya, nanti kita pecahkan nih. Mumpung kita lagi kumpul. Boleh. Bisa. Oh iya, ini nih aku ada kasusnya. Jadi ada perdebatan nih di kalangan elit politik. Nah, mengenai apakah negara X ini sebaiknya berbentuk negara kesatuan atau federal. Terus sistem pemerintahannya maunya seperti parlementer atau presidensial. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Nah, berdasarkan teori bentuk negara dan juga sistem pemerintahan, itu tuh mereka kalau misalkan nih mereka memilih sistem negara kesatuan, terus dengan pemerintahan yang parlementer, itu tuh menurut kita apakah ada kekurangan dan kelebihannya jika mereka memilih sistem seperti itu. Dan kita tuh harus jelasin nih pilihan kita. Dari soal kasus yang dibacakan Siti tadi ya, kan berarti kita tuh ada negara X. Nah, menurut aku sih negara X ini dia negara kesatuan, tapi sistem pemerintahnya parlementer. Kenapa? Karena kan mereka ini baru merdeka ya. Nah, bisa aja mereka tuh nyari sistem pemerintah yang nggak ribet dan cepat. Yap, aku juga setuju. Negara kesatuan tuh bikin pemerintahan pusat lebih megang kendali. Jadi nggak gampang pecah-pecah. Apalagi kalau negara yang masih baru ini tadi lagi nyusun sistemnya. Nah, aku juga setuju nih sama Wina dan juga Putri. Negara X itu mending sebaiknya pakai sistem pemerintahan parlementer. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya karena keputusan yang dibuat itu bisa langsung dirasain dampak positifnya kepada masyarakat. Pemerintah dan parlementer ini mereka sama-sama nyambung. Jadi ketika mereka bikin kebijakan, itu tuh bisa jauh lebih cepat dan juga responsibel. Begitu. Tapi ya jujur. Ini tuh ada minusnya. Kenapa? Karena kalau di parlementer tuh pasti dia tuh berbeda-beda pendapatnya. Nah, bisa aja pemerintahannya tuh bikin sistem tidak stabil dan sering diganti. Ya benar, tapi izin. Menurutku buat kondisi negara sekarang ini, kecepatan sama stabilitas awal tuh lebih penting. Cuma ya kekurangannya itu masih bisa kita kontrol gitu loh. Oke, jadi kita sepakat nih ya. Jadi negara X itu pakai bentuk negara kesatuan, terus sistem pemerintahannya parlementer, biar keputusan yang dibuat dari pemerintah ke parlemen kemudian ke rakyat itu langsung berdampak positif kepada mereka, dan juga penyelesaian permasalahan ini langsung cepat ditanganinnya. Ya nggak sih? Setuju. Nah, berarti kasus dari kita ini sudah terpecahkan dong. Iya dong. Ya, sudah. Kita sudah selesai. Clear. Wah, kamu lihat ya skor gue tadi? Hebat banget kan? Sabar, waktu masih ada. Yang semuanya menang ya, mentang-mentang poin tinggi. Wih, seru banget kalian mainnya. Tapi aku jadi inget deh sama satu tugas kita yang dari Pak Aris Sandi. Tugas Pak Aris Sandi yang soal negara X itu ya? Iya, yang itu yang pertanyaannya. Bentar ya. Gimana cara ngerancang sistem check and balance biar nggak ada penyalahgunaan kekuasaan? Coba deh lihat kalian tadi main. Ini pasti simulasi negara yang gagal kalau mau dijaga. Maksudnya? Kita main sportif. Coba deh bayangin, misalkan si Steven jadi eksekutif, dia kan lincah tuh mainin bolanya. Terus kamu Nazar jadi legislatif yang ngawasin dan nentuin target. Tapi kalau sistemnya yang keras, Steven bisa aja curang, atau bahkan kalian berdua sekongkol buat curangin nilai. Solusinya apa? Masa aku nggak boleh nge-shoot? Boleh, tapi di negara X itu aku nawarin referendum yang udah diolah dulu. Isinya itu ada transparansi, integritas, dan juga supremasi hukum. Itu harus check and balance yang nyata, teman-teman. Terus
analogi di game basket ini apa dong, Sim? Deh angka skor di papan itu kan kayak transparansi. Di negara X, pemerintah itu kerjanya harus real time, artinya nyata dan nggak boleh kelihatan curang. Jadi apapun yang dilihat sama kita saat itu juga itu memang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi nggak bohong pemerintah, transparan banget kan? Oke, masuk akal juga kata kamu. Coba lihat sensor di dalam ring. Itu kan contohnya kayak kalau misalkan Steven mau friend apapun gayanya dia, kalau misalkan dia ngawur atau coba curang, pokoknya kan nggak masuk. Terus sistem integritas di negara X itu otomatis nolak pejabat yang bermasalah. Terus bagian supremasi hukum, apakah negara X ini harus mengikuti seperti negara Jepang atau Indonesia? Bagaimana? Ring besi itu adalah yudikatif. Dia kan keras, kaku, juga nggak gerak kan? Ya kalau lembek kan nggak bisa mantul. Nah, tepat banget. Di negara X itu kita butuh yudikatif yang keras. Contohnya kayak di Jepang. Hukumannya itu kan tegas. Kalau lemparan atau kebijakannya melenting sedikit, itu di ring bakal nolak. Dan kalian mentah-mentah. Terus nyetang. Ini mental jatuh kan itu bolanya. Jadi gak ada kompromi. Itu baru namanya supremasi hukum. Jadi paham aku sekarang. Biar nggak abuse of power ya kan? Iya betul. Eksekutif sebagai pemain, legislatif sebagai skor atau hasil nilainya, dan yudikatif sebagai ring basketnya tadi ya kan? Jadi semuanya setara dan tunduk sama-sama satu aturan main ya kan? Yaitu referendum itu. Iya betul banget Nazar. Gila keren juga tuh filosofi basket kamu. Jadi transparansi dan hukum yang keras bisa bikin permainan atau hukum itu menjadi lebih adil. Jadi kalau misalkan mesinnya itu udah jalan duluan kayak gini, itu artinya checks and balance itu bukan cuma wacana, tapi udah otomatis. Jadi gimana Jar? Udah paham belum? Ya, sekarang aku baru paham step. Berarti di konsep negara X kita ini sudah ada ya kan? Ya. Tinggal kita bikin aja naskahnya. Oke, kalau kalian sudah paham semua, sekarang kita bikin skripnya yuk. Puas, ternyata seru juga ya belajar ilmu negara. Oh ya, aku kepikiran nih. Di soal itu kan ada nomor 2, teori konstitusi dan kedaulatan. Jika Anda adalah seorang ahli tata negara, bagaimana Anda menjalankan negara X untuk merumuskan konsep kedaulatan dan konstitusinya agar mencerminkan prinsip demokrasi dan stabilitas politik. Nah, seperti apa yang kita diskusikan kemarin di kampus, Bil, kan kita udah sepakat nih bahwa negara X ini pemerintahnya itu negara kesatuan dengan sistem parlementer, betul nggak? Betul. Nah, kita bisa bedah nih, Bil, untuk mendapatkan rumusan konsep kedaulatan dan dalam konstitusinya agar rakyat ini agar negara X ini memiliki prinsip demokrasi dan stabilitas politik. Akhirnya aku bisa bedah menjadi 3. Pertama nih, poinnya kita dalam stabilitas politik itu, dalam konsep kedaulatan itu kita pecah. Pertama, demokrasi bertuju pada kedaulatan rakyat. Kita benar, kita menerapkan sistem parlementer, tapi tetap kita mengutamakan demokrasi kedaulatan dari rakyat. Lalu, demokrasi itu berwujud dengan perwakilan kita dari negara X, yaitu pemerintahannya, ya lembaga legislatif. Lalu adanya lembaga legislatif ini, akhirnya dia mengetahui nih keberlangsungan dan keterbatasan dari pemerintahan yang ada di negara X. Yang key point banget jadinya si lembaga legislatif. Ibaratnya udah kayak superhero-nya buat rakyat. Lalu, gimana caranya kita dapat stabilitas politik? Menurut kamu gimana, Bil? Tahu nggak? Coba jelasin dulu, aku nggak tahu sih. Nah, jadi gini, Bil, aku kepikiran bahwa stabilitas politik itu better di parlemen atau parlementer. Karena ibaratnya kita pengen nih, rakyat-rakyat yang ada di negara X ini langsung menyuarakan apa yang mereka butuhkan. Akhirnya, kalau misalnya kita pilih parlementer, dia itu langsung terjun kepada rakyat. Siapa yang terjun kepada rakyat? Lembaga legislasi. Betul. Jadi si lembaga legislatif inilah yang terjun langsung kepada rakyat dan memenuhi apa yang mereka butuhkan. Tapi Bill, di sisi lain,
dari demokrasi ini ada dua perbedaan nih. Kalau misalnya kita milih lembaga bentuk pemerintahan parlementer dengan presidensial. Kalau lembaga parlementer itu kan dia langsung tertuju pada rakyat. Yang jadi superhero-nya sih lembaga legislatif. Nah, tapi kalau misalnya si presidensial yang punya kuasa, ya si lembaga eksekutif yang memerintahkan, yang mengawasi apa semuanya di lembaga eksekutif. Jadi menurut kamu lebih better yang lembaga parlementer, lembaga legislatif atau presidensial? Ya menurut aku sih lebih better negara parlementer ya untuk negara es kita itu, karena negara parlementer itu lebih memedulikan rakyat. Nah, tapi kan ini udah jadi hal yang newbie banget nih buat sebuah pemerintahan negara. Kayak Jerman nggak sih? Jerman ya? Iya. Iya kayak Jerman. Iya kan, kayak Jerman. Tapi Bill, yang menurut aku yang perlu ditambahin lagi, negara X ini bisa nggak sih kita buat referendum? Karena pertama kita tahu nih ada kepentingan masyarakat yang harus disepakati sama pemerintah. Aku ngusulin beberapa isi dari referendum tersebut. Aku tuh belum tahu tuh apa sih referendum itu sebenarnya. Nah, referendum itu adalah sebuah perjanjian Bill ketika negara itu memang harus ada kepastian, memerlukan kepastian dari rakyat kepada pemerintah, dari pemerintah kepada rakyat. Jadi negaranya itu bisa stabil dan aman. Nah, disitulah kita mengadakan si referendum. Oh, cukup itu. Iya, jadi kalau menurut aku ada 3 poin nih yang bisa kita masukin sebagai referendum di negara X. Pertama, ada transparansi. Nah, kita kan pengen nih, dari awal kita udah mention bahwa kita itu kedaulatannya yaitu kepada rakyat. Kalau misalnya kita melakukan transparansi, di sini para lembaga eksekutif ataupun juga si legislatif akan berusaha untuk mentransparansikan semua kegiatan pemerintahannya. Jadi nggak ada tuh yang ditutup-tutupin. Terus kalau sudah mendengar hal itu, rakyat bisa jadi percaya kan? Akhirnya mereka, si para pemerintahan ini harus memiliki yang kedua yaitu integritas. Kalau mereka udah bisa berusaha untuk bikin negara itu percaya, integritasnya juga harus kuat dong. Mereka harus tetap mikirin bagaimana kepentingan rakyat tersebut dan negaranya. Nah, yang terakhir Bill, yaitu supremasi hukum. Mereka udah dapetin 2 ini nih, tapi mereka nggak bisa main-main. Adanya supremasi hukum untuk negara X bisa ngawasin mereka dari semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi rakyat memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah, seperti layaknya pemerintah memiliki tugas yang penuh untuk bertanggung jawab menjalankan negara X tersebut. Di sini akhirnya aku berpikir sekali lagi, aku berpikir kenapa sih enggak si lembaga legislatif kan udah dipilih sama rakyat untuk mewakili mereka. Bisa nggak sih Bill kita buat kalau misalnya rakyat juga bisa memiliki hak seminim-minimnya untuk memilih lembaga eksekutif? Gimana ya? Menurut aku sih bisa, cuman dalam negara parlementer hak-hak rakyat untuk memilih lembaga eksekusi itu harus tetap diwakilkan oleh lembaga parlementer. Lembaga legislatif salah satunya adalah mengawasi lembaga eksekutif. Nah, kalau dengan adanya langsung pemilu kepada eksekutif dari rakyat, maka pengawasan terhadap lembaga eksekutif dari legislasi itu bisa melemah. Gitu. Tapi tetap bisa kan para rakyat dari negara X memiliki hak seminim-minimnya untuk memiliki hak demokrasi kepada pemilihan lembaga eksekutif. Jawabannya ya tetap bisa, cuman ya tadi diwakilkan kepada legislatif. Tetap ya, berarti ibaratnya si lembaga legislatif ini udah jadi superhero tamanya ya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau kamu bicarain lagi nggak tentang soal yang di sini? Tadi kan kamu sudah banyak membahas tentang lembaga legislasi kan, bagaimana lembaga legislasi itu menjadi superhero-nya masyarakat. Tuh. Nah, kali ini aku akan membahas supaya lembaga legislasi ini tidak mempunyai
kelompok minoritas di lembaga perwakilan negara X. Tahu nggak sih? Jadi dari sebuah lembaga itu masih ada nih kemungkinan adanya kelompok-kelompok minoritas. Iya dong, pasti ada dong. Jadi gimana cara pencegahannya supaya tidak ada representasi kelompok minoritas di lembaga negara X. Nah, jadi aku mempunyai beberapa teori nih untuk diimplementasikan di dalam negara X ini. Yang pertama, kita harus menggunakan sistem pemilu dengan konsep sistem campuran. Nah, pasti sistem campuran, kalian tahu nggak sih sistem campuran dalam? Nggak tahu, taunya es campur. Betul, haus kan? Iya. Nah, mungkin sistem campuran ini hampir sama dengan es campur. Oh, Kan es campur itu kan di dalamnya kan ada beberapa item kan. Iya. Nah, sama dengan sistem campuran ini, di dalamnya itu juga ada beberapa sistem. Nah, jadi sistem pertama di dalam sistem campuran itu ada namanya sistem listrik dalam pemilu. Nah, sistem listrik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus selanjutnya ada sistem proporsional. Nah, di sistem ini juga mempunyai mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi kedua sistem ini kekurangannya bisa menimbulkan kelompok minoritas itu di dalam lembaga legislasi. Jadi sistem campuran itu menggabungkan kedua sistem itu untuk menjadikan sistem pemilu itu jadi lebih bagus gitu nah daripada sistem yang kedua tadi yang jelas ya. Ya gitu sih. Berarti sama-sama berkesinambungan ya, kayak es campur dong. Iya. Sama sistem campur ini lebih sedikit apa ya namanya ya? Apa sih? Lebih mudah. Enggak, lebih rumit. Oh, Iya, lebih kompleks. Kalau sistem campur itu kan berarti dia memang lebih kompleks, tapi manfaatnya itu manfaatnya lebih banyak untuk negara dan tidak mungkin bisa mengatasi adanya kelompok minoritas di lembaga legislasi itu sih. Jadi nggak ada tuh yang ibaratnya kalau di lembaga dia introvert sendirian kan, Bill? Sih. Oke, paham. Udah paham nggak? Paham. Makasih guys, keren banget kalian. Kasih. Nanti kita lihat deh ya di selanjutnya di rumah kita sana. Oke deh, siap. Thank you. Ternyata negara X ini masih banyak banget ya kebutuhannya karena mereka baru merdeka juga kan. Iya bener banget, masih banyak banget yang perlu diurusin kan. Dan itu menurut aku memusingkan sih. Sumpah iya banget, aku kayak ngeliatin tuh udah kayak pusing banget gitu nah. Ya apalagi kan negara X ini baru lahir dan kita nggak tahu letak strategisnya. Iya benar banget. Bikin negara tuh kan gak semudah kebalikin telapak tangan. Negara itu perlu yang namanya fondasi biar negara itu kuat ke depannya. Iya nggak sih? Gitu. Ya kita menurutku sih Bill, kita kalau mau fondasi negara kita kuat tuh kita harus join circle atau kayak kerjasama ke negara lain tuh nah. Menurut kamu Pak itu biar fondasi kita kuat tuh nah, biar diterima lawan circle negara lain tuh. Ya, menurutku lah untuk kita bisa diterima dalam negara luas ya kita harus mempunyai jadi diri yang bagus untuk negara kita nah. Itu sih. Yang lain ada yang tambahin lagi nggak selain kita apa tadi jati diri kita tuh nah? Kalau menurut aku sih kita harus punya SDM yang bagus sih. Kita harus nge-push di SDM negara X ini. Kita lihat contoh aja di negara Singapura tuh SDM-nya bagus, otomatis negara lain tuh bakal ngelirik. Notabene walaupun negara kita baru, tetap aja kalau SDM kita bagus, negara lain tuh nggak bakal anggap kita remeh, tapi SDM kita punya kualitas gitu. Itu sih. Terus kita juga nggak bisa terlalu berharap ke bagian SDA karena kita ada bagian yang nggak bisa terlalu kita banggakan yaitu bagian SDA. Tapi kita bisa membanggakan SDM kita karena dengan SDM yang tingkatnya tinggi juga bisa bisa mengundang banyak investor untuk banyak berinvestasi dalam negara kita. Potensinya harus mengembangkan SDA lagi sih. Maksud saya sumber daya manusianya. Karena kan kita SDA yang terbatas, jadi susah untuk bersaing dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Jadi kita harus meningkatkan
Indonesia yang lebih maju. Ya, jadi kesimpulan untuk supaya negara X ini kan negaranya baru. Jadi kan negara X ini supaya bisa masuk ke circle negara-negara lain, maka negara itu kan harus diakui tadi kan. Misalkan dari peningkatan SDM-nya tadi kan, walaupun kata teman kita Stephen tadi SDA kita kurang, kan kita bisa menggenjot di bagian SDM. Seperti kan halnya negara Singapura ya kan. Dan intinya konsistensi dengan apa yang mau dimajukan di negara itu. Itu aja sih. Iya sih. Cukup. Ya itulah solusi kita biar negara kami yang kami bikin fondasinya kuat. Betul sekali. Akhirnya ini tugas kelar. Kami ketawa, dompet kering. Tapi dalam proses kebersamaan ini ada lebih dalam yang berarti. Yo, Dinda, Dea, Putri, Siti. Sebagai Stephen doang. Jadi kalian yang duduk dari tadi di sini. Terima kasih kelompok 4. Kelompok selamat bekerja. Sudah.